Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Putra dengan NIM H540121066 dan akan menjelaskan tentang materi stasionaritas ekonometrika pertemuan kedua. Untuk 5W1H di sini adalah apa itu stasionaritas. Jadi stasionaritas itu ialah sifat dari suatu data derat waktu di mana statistik dasarnya seperti rata-rata, varians, atau autokolerasi tetap konstan sepanjang waktu. Terus misalkan kenapa ini penting? Soalnya kalau data yang tidak stasionaritas itu dapat menyebabkan hasil analisis ekonometrika yang menyesatkan. Lalu untuk pengujiannya itu bisa di mana? Itu bisa di R, Python, Stata. Lalu untuk siapa sih stasionaritas ini digunakan? Ini biasa digunakan oleh peneliti ekonomi, analis keuangan, dan data scientist yang bekerja dengan data derat waktu. Terus misalkan kapan digunakan seasonalitas itu saat menganalisis data derat waktu untuk membuat model prediktif, mencari hubungan jangka panjang atau kointegrasi, dan saat membangun model regresi dengan data yang berbasis waktu. Terus misalkan bagaimana sih cara stasionaritas? Itu ialah dengan dua uji, yang itu adalah non formal, yang itu ialah grafik dan korelogram, dan juga uji formal seperti ADF, PP, dan KPSS. Oke, selamat datang di latihan ekonometrika pertemuan kedua. Ini adalah tampilan dari RStudio. Sebelumnya tadi udah dimasukin datanya di R Markdown. Terus udah dimasukin title-nya juga. Jadi kita langsung mulai aja. Oke, jadi langkah pertama itu ialah import library-nya. Saya menggunakan readxl, ggplot, table, sama tseries. Kita run. Oke, ini udah masuk. Sebenarnya ini sebuah customisasi. Sebelumnya kalau emang belum ada itu bisa ke tools, install package. Nah, tinggal dicari misalkan readxl. Nah, ini ada. Terus tinggal install. And then habis import library kita import Excel, file Excelnya. Kita run. Nah, sebenarnya ini cara ngetahuin ada di mana direktorinya itu bisa di sini. Misal untuk contoh kita ke file ini ekonometrika underscore 84 import dataset. Nah, terus di sini ada nih read Excel, documents, IPB, kuliah semester 6, and etc. Terus sudah dimasuk, itu ada data frame dari 84 observasi dari dua variabel. Kenapa dua variabel atau 84 observasi? Karena untuk saya sendiri, saya menggunakan data time series dari 2018 Januari hingga 2024 Desember. Itu ialah indeks harga saham gabungan. And then kita masuk lagi ke kodenya. Lalu untuk selanjutnya ada konversi IHSG ke numerik. Kita run. Ya. Lalu habis konversi IHSG ke numerik, itu ialah kita ubah data sebagai time series. Soalnya yang tadi belum sebagai time series. Oke, masuk. Data frame dot time series 1 sampai 84 dari 2018 sampai 2025. And then kita lanjut lagi ke eksplorasi data. Oke, masuk, kita run. Masuk lagi date 1 sampai 84. Formatnya dari 2018 1 1 2 1 3 1 4 1 dan selanjutnya. Habis eksplorasi data, kita baru create plot data. Oke, kita masukin. Nah, plot data sudah masuk di data. Lalu selanjutnya kita akan plotting time series. Nah, plotting time series ini itu ialah kita membuat suatu diagram atau tabel. Nah, untuk plot time series ini itu ialah uji stasionaritas non formal berupa grafik. Nah, itu X itu ada date, Y-nya value, lalu untuk 2 tahun
date labelsnya Y, terus X labnya tahun, Y labnya indeks harga saham gabungan. Jika kita running kodenya, itu akan membentuk seperti grafik yang ada di kanan bawah dengan X sebagai tahun dan Y sebagai harga indeks harga saham gabungan. And then setelah kita plotting time series dari uji sesionalitas non formal, kita lanjut ke korelogram. Ini sudah ada datanya, ada sinteksnya, ACF korelogram. Kita run. Nah, ini dia di kanan bawah sudah ada ACF korelogram. Lalu untuk selanjutnya itu ialah kita akan demo uji sesionalitas formal. Itu saya akan memilih ADF Dicky Fuller. Oke, dari DFTS yang sudah tadi kita tes menggunakan library yang T-series. Oke, ini dia augmented Dicky Fuller test. Dan di sini p-value-nya adalah 0,48. Jadi belum stasionaritas. Biar stasioner, kita akan menggunakan differencing. Oke, selanjutnya kita akan membuat hipotesa. Jadi, hipotesanya adalah H0 jika data tidak stasioner dalam rataan dan H1 jika data stasioner dalam rataan. Oke, bisa dilihat di bawah kiri itu adalah augmented Dicky Fuller test. Sekarang itu ialah p-value-nya 0,48, di mana itu ialah tidak stasioner. Dan sekarang ada di level 0. Nah, kita akan melanjutkan di level 1. Jadi kita akan diferensiasi ordo yang pertama, ordo 1. Kita run. Nah, ini sudah mulai value baru DFTS div 1, DFTS div 1. Nah, di sini ialah kita run. Oke, di sini sudah diferensiasi ordo pertama. Selanjutnya kita akan masukkan plot yang sudah diferensiasi. Nah, ini dia first order differentiated series dengan waktu sebagai sumbu X 2018 sampai 2024 akhir dan difference IHSG sebagai sumbu Y. Ini sudah muncul grafiknya, jadi kita akan lanjutkan itu adalah ADF test yang sudah didiferensiasi. Oke, kita run. Nah, ini dia augmented Dicky Fuller test yang ada di kiri bawah ini. P-value-nya adalah 0,01, yang dimana itu sudah stasioner datanya. Oke, selanjutnya kita bakal setelah ADF test yang difference series, kita bakal ngelaksanain yang ACF test on different series. Nah, sebenarnya sama aja kayak ACF yang tadi, cuman DFTS-nya diganti dengan DFTS div 1 yang udah didiferensiasi. Terus kita tinggal ngikutin main ACF, like.max sama dengan 20, kita samain terus kita running. Dah, baru ketemu ACF yang sudah terdiferensiasi. Oke, ini recapnya. Jadi ada plot grafik IHSG, dan IHSG ini karena fluktuatif, ada penurunan misalkan dari 2019 sampai 2020 pas COVID, lalu rebound dari 2021 sampai 2024 akhir, dan itu sebenarnya tidak stasioner, yaitu terdapat tren naik atau upward trend dan varians yang tidak konstan, jadi tidak stasioner. Dan dibuktikan juga dengan augmented Dicky Fuller bahwa p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, itu adalah gagal menolak H0 karena p-value-nya itu adalah 0,4. Jadi kesimpulan dari data aslinya itu ialah data IHSG tidak stasioner pada level asli karena terdapat unit truth. Nah, lalu kita untuk autokorelasi sendiri, untuk data aslinya itu adalah nilai ACF turun lambat, signifikan hingga lag-nya tinggi. Lalu itu adalah ciri-ciri data yang non-stasioner. Dan ketika kita melakukan first difference, itu yang nilai ACF turun cepat setelah lag tertentu. Ini misalkan ada dari 1 terus turun, misalkan ini ada di dekat 0,0 atau ini 0,01, yang ini minus 0,01 gitu. Dan ini menunjukkan bahwa ciri data itu stasioner. Lalu untuk yang first difference sendiri,
Untuk grafiknya itu adalah fluktuasi data terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata, yaitu ialah 0 di sini. Lalu tidak ada tren atau musiman yang jelas, itu ialah berarti stasionaritasnya tercapai. Dan dibuktikan juga dengan augmented Dickey-Fuller atau ADF pada first difference. P-value-nya itu adalah 0,01, yang dimana itu ialah lebih kecil daripada 0,05 yang berkesimpulan ialah tolak H0. Dan pada akhirnya data IHSG yang tadinya tidak stasioner menjadi stasioner setelah dilakukan first difference.